Selamat pagi saudara-saudari yang terkasih. Surat ke-8 kepada keluarga adalah firman-Nya. Keluarga yang terkasih, dalam surat kita yang lalu, kita telah melihat beberapa area untuk membantu kita mengembangkan pengetahuan yang lebih dalam sebuah pernikahan. Kita telah menelaah tujuan dan tantangan-tantangannya, mendiskusikan kebutuhan akan pengampunan dan komunikasi, dan pentingnya kemampuan untuk membedakan antara kebohongan dan kebenaran, juga cinta dalam pernikahan. Dalam setiap area, Yesus tetap menjadi batu penjuru kita, dan firman-Nya merupakan pilar dalam sebuah pernikahan yang kuat dan memuaskan. Biasanya diletakkan pada sudut sebuah bangunan, dengan seluruh bangunan dibangun sesuai dengan sudut dan ukuran batu penjuru. Batu penjuru juga merupakan kunci untuk menjaga struktur bangunan tetap lurus. Akar dari permasalahan pernikahan adalah ketidakmampuan kita atau ketidakmauan kita dalam menjangkarkan pernikahan kita dalam Kristus dan menerapkan kebenaran serta prinsip-prinsip yang telah Dia ajarkan kepada kita dalam firman-Nya. Hasilnya, pernikahan mengalami kegagalan atau kehilangan makna, serta kehilangan kekuatan dan pemenuhan seperti yang telah dijanjikan dalam firman-Nya. Allah memulai pernikahan dalam Kejadian pasal 2 ayat 20-25 menjadikannya sebuah perjanjian, suatu janji suci akan kesetiaan dan komitmen satu sama lain di hadapan Allah dan manusia hingga maut memisahkan. Dalam pernikahan, pasangan itu tidak lagi dua, melainkan menjadi satu daging. Sebab itu laki-laki akan meninggalkan ayahnya dan ibunya, serta bersatu dengan istrinya, sehingga keduanya itu menjadi satu daging. Matius 19 ayat 4-6, Efesus 5 ayat 31. Rahasia ini besar, tetapi yang aku maksudkan ialah hubungan Kristus dan jemaat. Efesus 5 ayat 32. Ini merupakan misteri bukan dalam pengertian misterius atau menakutkan, tetapi ini merupakan sebuah gambaran spiritual. Pernikahan adalah sebuah kesaksian tentang hubungan antara Kristus dengan gerejanya. Menariknya, ketika kita melihat kepada tanggung jawab suami kepada istrinya, kita melihat bahwa mereka menyerupai tanggung jawab Kristus kepada gerejanya. Hal yang sama berlaku untuk tanggung jawab yang dimiliki istri dan gereja kepada suami dan Kristus. Tanggung jawab suami memimpin, mengasihi, berkorban, melindungi, memelihara, dan menyucikan. Tanggung jawab Kristus memimpin, mengasihi, berkorban, melindungi, memelihara, dan menyucikan. Tanggung jawab istri tunduk, gereja tunduk. Pertanyaan ini dapat membantu kita melihat apa saja yang Tuhan katakan tentang pernikahan dan bagaimana kita dapat membangunnya kembali untuk kemuliaan-Nya. Kerjakan kuis sederhana ini dengan 3 hingga 5 pasangan yang lain. Pakailah referensi-referensi ayat-ayat Alkitab dalam diskusi Anda. Berilah tanda dalam kotak yang Anda setujui. Pertanyaan pertama, apakah benar atau tidak dengan tekanan-tekanan sekarang, suami dan istri seharusnya memiliki otoritas yang sama dalam keluarga? Yang kedua, apakah benar atau tidak, sebagai kepala rumah tangga, suami hanya perlu mencari Tuhan dalam membuat keputusan-keputusan? Yang ketiga, apakah benar atau tidak, apakah melihat hal sensual dan pornografi merusak hubungan pernikahan? Yang keempat, apakah benar atau tidak, meminta maaf dapat memulihkan hubungan pernikahan? Yang kelima, apakah benar atau tidak, seseorang yang memandang rendah atau tidak menyukai pasangannya akan sulit mengasihi Tuhan? Yang keenam, benar atau tidak, pasangan saya tidak tahu saya memiliki kepahitan dengannya karena saya bisa menyembunyikan kepahitan saya dengan baik. Yang ketujuh, apakah benar atau tidak, apakah mengampuni seseorang
juga membebaskan orang tersebut dari konsekuensi perbuatannya? Yang kedelapan, apakah benar atau tidak bahwa penyebab utama kegagalan pernikahan adalah ketidakcocokan antara suami dan istri? Yang kesembilan, apakah benar atau tidak kita seharusnya membantu dan mendorong siapa saja yang memiliki pernikahan yang hancur untuk membangunnya kembali? Yang ke-10, apakah benar atau tidak kecuali suami dan istri keduanya bekerja sama untuk memperbaiki suatu pernikahan, sangat tidak mungkin untuk memulihkannya? Yang ke-11, apakah benar atau tidak kebutuhan dasar seorang suami dan seorang istri adalah sama karena Allah telah memberikan kita sifat manusia yang sama? Yang ke-12, apakah benar atau tidak Tuhan yang meletakkan tantangan ke dalam pernikahan kita? Anda akan menemukan jawabannya dalam surat saya yang berikutnya. Kepemimpinan memiliki tanggung jawab. Para pria, kita dipanggil untuk yang pertama, mengasihi istri kita dengan cara yang sama seperti Kristus telah mengasihi gereja. Kristus telah berkorban untuk gerejanya. Efesus 5 ayat 25. Yang kedua, menyucikan dan membersihkan istri kita dengan firman. Efesus 5 ayat 26. Seorang tukang kayu tahu bahwa kayu yang bagus dan peralatan yang bagus sangatlah penting dalam pembuatan perabotan yang berkualitas baik. Seorang atlet tahu betapa pentingnya kedisiplinan dalam berlatih dan memiliki pelatih yang baik supaya menjadi unggul. Firman Tuhan adalah guru yang terbaik dan memberikan kita tanda arah untuk mencapai suatu pernikahan yang berpusat pada Kristus. Yang ketiga, melindungi istri kita. Allah menjadikan wanita lebih lemah sehingga pria dapat menjaga dan memperhatikannya. 1 Petrus 3 ayat 7. Ketika kita mengerti ini sebagai pria yang takut akan Tuhan, kita akan memposisikan diri kita sendiri untuk melindunginya dari bahaya, karena peperangan rohani sangat hebat dan terus-menerus. Cara kita memperlakukan dan menyambut pasangan kita ke dalam hidup kita akan memberikan kepadanya keamanan dan jaminan yang dia perlukan. Perlindungan meliputi lebih dari hanya sekedar aspek jasmani, tetapi juga termasuk emosional dan perlindungan spiritual. Pakailah firman Tuhan dengan baik ketika kita melewatinya, maka kita dapat menemukan senjata spiritual untuk menjaga dan melindungi, juga menyucikan dan memurnikan keluarga kita. Mazmur 119 ayat 9. Saya tahu bagaimana perasaan Anda. Tampaknya kita menitik beratkan kepada pria dan memberikan alasan-alasan kepada wanita. Akan tetapi, ini sebenarnya merupakan suatu kehormatan yang telah diberikan kepada suami dan mengandung berkat. Siapa mendapat istri, mendapat sesuatu yang baik, dan ia dikenan Tuhan. Amsal 18 ayat 22. Para pria, sekarang Anda tahu dan kita mendapatkan perkenanan dari Sang Kuasa. Sungguh benar-benar merupakan berkat yang spesial. Jadi jangan malu terhadap tanggung jawab yang diberikan oleh Tuhan. Para wanita, jangan berusaha untuk mengambil alih tanggung jawab yang khusus hanya diberikan oleh Tuhan kepada pria. Begitu Anda melakukannya, Anda akan menjadi frustasi, stres, putus asa, khawatir, dan tidak puas. Ini adalah tanda-tanda peringatan yang sedang memberitahukan kepada Anda bahwa Anda telah mengambil sesuatu yang bukan milik Anda. Kembalikan kepada kepala rumah tangga. Peran utama Anda adalah tunduk sebagai seorang penolong. Dukung suami Anda dan berikan dia kekuatan untuk berhasil dan menjadi pria yang Tuhan kehendaki. Asuh anak-anak Anda di bawah kepemimpinannya dan bersama-sama menumbuhkan keluarga Anda dalam kasih dan iman di bawah kepemimpinan ilahi Kristus. Dengan anugerahnya, Thomas dan Pamela T.